Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Farizal Tonga. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kista hidatitis paru. Kista hidatitis paru ini merupakan infeksi parasit yang disebabkan oleh Echinococcus granulosus yang merupakan cacing pita yang hidup dalam usus anjing, serigala, dan kucing. Parasit ini memiliki tahap morfologi yang khas. Jadi terbagi menjadi tiga, itu ada larva, telur infektif, dan strobila. Untuk larva pada parasit ini terdiri beberapa lapisan, yaitu ada lapisan lipoid layer, kemudian ada cuticular layer, dan germinal layer. Untuk lipoid itu lapisan terluar dari kista hidatitis, terdiri dari zat lipoid yang lemah dan berfungsi sebagai pendinding luar. Kemudian ada lapisan cuticular, itu dikenal sebagai lapisan laminar. Ini terdiri dari beberapa lapisan yang memberi kekuatan mekanis pada kista. Kemudian untuk germinal layer itu atau lapisan germinal itu terdiri dari sel-sel germinal yang mampu akan berproliferasi, di mana akan memproduksi cairan kista yang mengandung larva hidup atau protokolaps dan merupakan bagian yang penting bagi proses infeksi pada penyebaran. Kemudian untuk telur itu merupakan bentuk yang infektif, di mana terdiri dari bentuk bulat dengan dinding tebal dan garis radier mengandung embrio heksakan dengan 6 kait berwarna kuning kecoklatan. Kemudian untuk strobila itu terbagi menjadi tiga, itu ada immature segmen, ada mature segmen, dan gravidarum segmen. Untuk segmen imatur atau immature segmen itu berkembang sepenuhnya dan masih dalam proses pertumbuhan. Untuk segmen matang atau mature segmen itu berkembang dengan baik dan memiliki organ reproduksi yang lengkap dan bertanggung jawab untuk pada reproduksi. Pada gravid segmen itu mengandung telur yang telah dibuahi dan siap dilepaskan ke lingkungan. Kemudian untuk kista hidatitis paru itu ada terdiri dari host plus. Host plus ini terdiri menjadi definitif dan intermediate. Echinococcus granulosus memiliki siklus hidup yang melibatkan dua jenis. Itu seperti tadi itu ada definitif sama intermediate. Untuk yang definitif itu dari anjing, kucing, serigala. Kemudian untuk intermediate itu terdiri dari manusia, domba, sapi, dan hewan ternak lainnya. Kemudian untuk faktor resiko pada kista hidatitis paru itu ada endemis dan penternak, di mana orang-orang yang tinggal di daerah endemis dan bekerja dengan hewan ternak. Kemudian untuk gejala pada kista hidatitis ini tidak menunjukkan gejala pada tahap awalnya, tetapi ketika kista membesar, gejala-gejala itu dapat muncul. Contohnya seperti urtikaria. Urtikaria ini adalah ruam kulit yang gatal dan dapat disebabkan oleh reaksi alergi terhadap produk-produk parasit. Kemudian ada batuk darah atau hematitis, itu darah dalam dahak. Kemudian ada batuk, itu juga terutama jika kistanya akan menekankan bronkus. Ada dyspnea juga, kesulitan bernapas pada saat karena kompresi jaringan paru. Kemudian ada juga dari palpitasi. Palpitasi itu jantung yang berdebar ketika akibat tekanan pada mediastinum. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu terdiri jadi 4. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada uji serologi. Untuk uji serologi itu ada bentuk bentonite fucosylation test atau BFT, itu untuk mendeteksi antibodi terhadap echinococcus. Kemudian ada indirect hemagglutinin test untuk mengukur keberadaan antibodi dalam darah. Kemudian ada analisis sputum. Analisis sputum ini untuk mendeteksi apakah ada protoskolex larva parasit dalam dahak. Di mana untuk yang pada ketiga itu ada dari analisis darah bisa menunjukkan infeksi parasit karena ketika parasit memasuki tubuh, sel T helper ke tipe 2 atau TH2 akan menghasilkan sitokin yang seperti interleukin 5 atau IL-5 dan akan merangsang produksi dan aktivasi eosinofil. Kemudian pemeriksaan penunjang terakhir itu ada fototoraks, PA, dan lateral. Ada bayangan bulat dengan air fluid level, di mana akan menunjukkan kondisi dari kista hidatitis itu akan pecah ke dalam bronkus. Cara ini akan mengalir ke dalam bronkus dan akan memunculkan gambaran air fluid yang terlihat sebagai bayangan bulat. Dan
dengan garis horizontal pada gambar radiologis. Kemudian untuk di ya ada di foto toraks EPA dan lateral itu ada hidatidosis, di mana terbagi menjadi tiga. Itu ada bayangan bulat Ernst level, ada bayangan bulat radio opake, kemudian ada bulat radio opake batas halus tanpa reaksi paru sekitarnya. Kemudian untuk terapi pada kista hidatitis paru itu terbagi menjadi beberapa macam. Itu yang pertama ada secara medikamentosa seperti mebendazol. Cara kerjanya akan mengikat metal tubulin, menghambat polimerisasi tubulin menjadi mikrotubulus dengan dosis 100 mg dosis tunggal. Kemudian untuk yang kedua itu ada praziquantel. Praziquantel ini cara kerjanya bekerja dengan meningkatkan permeabilitas membran sel parasit terhadap ion kalsium, di mana untuk dosisnya itu 25 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari setiap 4-6 jam selama 1-2 hari. Dosis alternatifnya itu adalah 40 mg per kilogram berat badan sebagai dosis tunggal. Kemudian ada secara jika alergi diberi epinefrin ataupun antihistamin, itu ada epinefrin dan antihistamin. Cara kerja pada epinefrin itu hormon dan neurotransmitternya akan bekerja dengan merangsang reseptor adrenalin alfa dan beta di seluruh tubuh, di mana pada dosis dewasa 0,3 sampai 0,5 mg sesuai melalui injeksi IM ataupun subkutan dengan berat badan lebih dari 30 kilogram, dosisnya 0,3 sampai 0,5 mg injeksi IM, dan kalau dia berat badannya kurang dari 30 kg, dosisnya 0,01 mg per kilogram berat kilogram, maksimalnya 0,3 mg per injeksi. Kemudian secara antihistamin itu ada mengikat reseptor H1 pada sel target, di mana dia akan mencegah histamin dari mengikat dan mengaktifkan reseptor tersebut. Untuk cara kerjanya, untuk obatnya itu bisa dari cetirizine, dewasa dan anak-anak lebih dari 6 tahun, 5-10 mg per hari. Untuk cetirizine juga pada anak-anak 2-6 tahun akan diberikan dosis 2,5 mg 1-2 kali sehari, atau juga bisa 5 mg tapi 1 kali sehari. Dosis maksimalnya itu 5 mg per hari. Kemudian ada obat albendazol. Albendazol ini akan mengikat beta tubulin dalam sel parasit dan akan menghambat polimerasi tubulin menjadi mikrotubulus. Untuk dosis pada anak-anaknya itu pada usia 1-2 tahun akan diberikan 200 mg sekali sehari. Maksimalnya itu 200 mg per hari. Kemudian untuk anak-anak pada usia 2 tahun dan orang yang dewasa akan diberikan dosis 400 mg sekali sehari. Kemudian untuk mencegah dari kista hidatitis paru itu, kita akan untuk sebelum mencegahnya kita akan menterapi, misalnya dia tidak efektif menggunakan terapi medikamentosa, kita bisa berikan terapi bedah, yaitu dianjurkan bedah untuk mengangkat kista di paru. Kemudian akan melakukan pengeluaran cairan dengan formalin 10% untuk mematikan protoskolex dan germinativum kista. Untuk pencegahannya, kita bisa berikan edukasi pola hidup bersih dan sehat, pengontrolan obat antiparasi pada anjing, dan pengelolaan limbah hewan dengan benar. Berikut referensi pada kista hidatitis paru. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang materi kista hidatitis paru pada blok respirasi. Jika ada kurang salah kata ataupun penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.